Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Haji Aan selaku sesepuh Latansa, walaupun masih muda tidak mau disebut sepuh, dan segenap para asatidzah yang hadir, termasuk alhamdulillah ada Yai Mujib, ada Pak Salihan, ada Ustadz Saifullah, dan semuanya, ada Ustadz Zainal, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat malam hari ini bisa bertemu di Masjid Imam Syafi'i untuk membahas hal yang besar terkait dengan pengamalan akidah kita dan terkait dengan akhlak kita. Karena di dalamnya ada banyak keimanan, akidah maupun akhlak ukhuwah terhadap sesama muslim yang ada di Palestina. Masalah ini masalah besar dan panjang lebar, tetapi waktu kita yang sangat pendek, maka ya kita insya Allah sedikit-sedikit, tidak terlalu mendalam, tetapi bisa punya gambaran. Kalau judulnya adalah bagaimana menyikapi perang Palestina terhadap penjajah, maka sikap itu bagian daripada cabang dari tasawur, baik sikap, kesimpulan, hukum, ya itu didasarkan kepada tasawur, pada persepsi. Nah, persepsi tergantung daripada lengkap tidaknya data kita. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini insya Allah pembahasan kita bagi menjadi 3 bagian, 3 bab. Bab yang pertama adalah soal penjajahan. Bab kedua tentang sikap para ulama terhadap kasus Palestina, dan bab ketiga itu sikap para ulama kita terhadap perang Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa yang sekarang. Bab 1 tentang penjajahan, kita mesti harus faham berangkat dari sini. Jadi Khilafah Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman itu kalah perang, dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Dunia I. Wilayah Palestina diambil oleh Inggris. Tahun 1917 ada namanya Deklarasi Balfour yang isinya mendukung, Inggris mendukung pendirian rumah besar, yaitu rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. Itu ditulis dalam sebuah surat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, diberikan kepada Lord Rothschild, orang terkaya di dunia dan pemimpin komunitas Yahudi di Inggris dan Irlandia. Juga sangat dekat dengan tokoh Zionis, yaitu Chaim Weizmann. Nah, bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke Palestina. Berarti sebenarnya dimulai dari 1917. Kekejaman Nazi Jerman terhadap Yahudi ya oleh Hitler, yang Hitler mati 1945, itu membuat warga Yahudi semakin ingin meninggalkan Eropa, karena sudah dijanjikan oleh Inggris bahwa tempat mereka nanti Palestina, mereka semuanya ingin ke Palestina. 20 April 46 Komite Gabungan Inggris Amerika bentukan PBB. PBB ya bentukan mereka juga ya. Jadi begitulah caranya, keinginannya itu dilegalkan ya, dibuat yang formal itu seperti apa.
maka merekomendasikan 100.000 orang Yahudi untuk migrasi ke Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, PBB mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Lah, terus PBB membagi wilayah tersebut, membagi negara Palestina menjadi dua. Untuk Yahudi seluas 57,7%, untuk Palestina yang punya tanah yang dijajah 42,3%. Pembagian yang bagaimana ini? Yang zalim apa yang adil itu? Ini adalah kezaliman, perampasan yang dilegalkan atas nama PBB, buatan mereka sendiri. Sementara untuk Yerusalem, ya Bethlehem, Baitul Laham dan wilayah sekitarnya itu di bawah perwalian internasional, tidak diberikan kepada pemilik tanah Arab Palestina, tidak diberikan kepada Yahudi. Nah, pembagian ini lalu dijadikan resolusi PBB nomor 181 pada tahun 1947. Disetujui oleh 33 negara, 10 tidak mau bersuara, 13 menolak. Yang menolak Afghanistan, Iran, Turki, Pakistan, Saudi Arabia, Suriah, Irak, Korea, Lebanon, Mesir, India, Yaman, Yunan. Indonesia kayaknya belum, nggak ada di daftar hadir Indonesia. Nah, Arab Palestina menolak ketidakadilan ini, walaupun sudah dalam bentuk resolusi PBB. Dan perlu diketahui, karena ini sudah resolusi PBB, ini dianggap dasar dalam hukum internasional. Dasar menurut hukum internasional, pembagian yang adil versi penjajah yang disahkan oleh PBB. Jadi kalau mau kembali ke hukum itu ya ini hukumnya. Artinya 42% itu tanahnya Palestina, nah 57% tanahnya Israel. Sekarang tanahnya Palestina itu tinggal kurang dari 20%, gitu ya, sekarang ini gitu. Sehingga kan kalau mau kembali ke hukum internasional ya kembali ke sini, walaupun zalim, dari awal sudah tidak setuju. Karena ini penjajahan, bagaimana dilegalkan, aneh bin ajaib ya. Baik, karena menolak maka terjadilah perang. Pertama, perang Arab Israel tahun 48. Israel menang karena didukung penuh oleh Inggris, oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Gimana nggak menang ya? Nah, maka mereka mendirikan negara Israel. Nah, tahun 48 inilah pembantaian dan pengusiran besar-besaran, disebut dengan Nakbah. Ini bencana. Pengusiran besar-besaran itu Nakbah. Terus itu tahun 48. Tahun 67 terjadi lagi. Namanya belum adil. Sesuatu yang tidak adil ya pasti sampai kapanpun, sampai kiamat ya akan terjadi. Selama yang punya hak itu menuntut, ya akan terjadi pergolakan terus. Ya, karena yang menuntut itu berhak untuk menuntut. Tahun 1967 berarti ini kelahiran saya nih ya, tahun lahir saya. Terjadi perang yang Arab itu Mesir, Yordan, Suriah, Irak, Lebanon, 5 negara aja Pak, melawan Israel. Tapi Israel bukan sendiri kan, Inggris, Amerika. Maka 5 negara kalah. Ini disebut dengan Naksah. Yang perang cuma 6 hari. Jadi 5 negara ngadepi Israel hanya bertahan 6 hari. Ya, 25.000 meninggal, 80% kekuatan Arab lumpuh, udah dilumpuhkan, dan yang ditawan ribuan. Bahkan masih ada foto-fotonya, saya sempat melihat fotonya, tentara Mesir itu dikubur hidup-hidup di tahun itu. Nah, kemudian dijajahlah tepi barat, dijajah Al-Quds, dijajah Gaza, dijajah dataran tinggi Golan dijajah, terus Sinai dijajah. Ya, tahun 67.
Kemudian walhasil terus pergolakan itu selesai tahun 73. Tahun 73 itu gencatan senjata. Oktober 73 setelah perang terus gencatan senjata. Tahun 79 terjadi kesepakatan damai ini. Mesir kan udah kalah. Tahun 79 itu mengadakan perjanjian damai. Nyerah sudah. Jadi Mesir sudah klop dengan Israel, udah damai. Akhirnya karena udah damai, bukan musuh lagi gitu kan, maka Israel mundur dari Sinai. Baik. Juga mulai diakhiri pemerintah militer di tepi barat dan di Gaza untuk diberikan ke sipil. Baik. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya belum selesai. Penjajahan tetap penjajahan. Nah, tetapi karena negara Arab sudah kalah, 5 negara sudah kalah, dan yang terbesar Mesir itu sudah damai, sudah menjadi teman secara pemerintahan ya, bukan secara rakyat bangsa. Maka sekarang menyempit. Persoalannya hanya dipikul sendiri oleh Palestina. Sehingga kalau ada pertentangan itu antara Palestina Israel, tidak ada yang dukung sudah. Udah kalah dan sudah nyerah, sudah damai ya. Itu puncaknya di tahun 82. Ya, di tahun 82. Ya, perang dengan Lebanon itu. Nah, 82 itu Lebanon diserbu. Ya, dan PLO waktu itu Yasir Arafat termasuk rugi besar ya, sehingga harus meninggalkan ke Tunis, terus pergi Tunis. Baik, kemudian terjadi pembantaian besar-besaran ini pembantaian betul di camp Sobro dan Shatila. Waduh, sangat. Jadi memang penjajahan Israel itu penuh dengan pembantaian. Penuh dengan pembantaian. Nah, tahun 87 lahirlah Hamas. Lahirlah Hamas. Yang ada di Palestina waktu itu ada Fatah, itu sayap militernya PLO. Kemudian ada juga Harokat Jihad Islami. Lalu lahir Hamas. Jadi ada tiga faksi lah di situ. Kemudian terjadilah tahun 94 terjadi perjanjian Oslo antara PLO dengan Israel. Yang di situ PLO sudah mengakui pemerintah negara Israel. Jadi sudah diakui sama PLO. Tapi yang lain ya tidak. Ya, rakyat Palestina yang lain di faksi yang lain yang sayap-sayap militer yang lain tidak mengakui. Itu hanya ya PLO saja. Baik ya. Nah, jangan jangan lupa bahwa kalau ada namanya Kataib Al-Qassam, itu nama Syekh Izzuddin Al-Qassam. Itu adalah orang Suriah, berjuang di Suriah, lalu pindah berjuang di Palestina sampai meninggal, ya, mati syahid di tangan penjajah Inggris. Inggris yang membunuh di Israel. Nah, beliau Syekh As-Syahid Izzuddin Qassam ini seorang salafi, pengikut salafus soleh. Itu yang harus diketahui. Taib. Kemudian jadi tahun 94 sudah ada kesepakatan itu. Dan di tahun itu pula mulai ya Mesir sudah nyerah, sekarang Yordan nyerah. Yordan damai dengan Israel. Tahun 2000 terjadi intifadah yang mulai melawan dengan batu itu. Ya, pertama intifadah pertama. Kalau yang pertama itu intifada pertama tahun 87 ya, yang lahirnya Hamas itu. Nah, tahun 2000 itu intifada kedua.
tahun 2001, nah Amerika dengan NATO, dengan sekutunya menyerang Afghanistan, lalu menyerang Irak, menjajah Afghanistan atas nama perang melawan teroris. Setelah 11 September itu, perangnya cuma 20 hari sudah bisa menguasai. Lalu setelah itu 2003 menyerang Irak. Sama model peperangannya sama, dituduh diserang, nggak ada bukti, dituduh sampai hari ini sama. Yang penting dibuatkan alasan dulu, ya benar nggak benar, kemudian ya biasa minta dukungan yang lain, pakai media, pakai kekuatan, pakai sogokan, itu biasa. Sehingga ya semacam punya mandat ya, direstui oleh dunia untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jadi modelnya begitu, modelnya sampai hari ini ya. Itu dusta, karena tujuannya kan punya senjata biologis pemusnah massal, enggak ada. Sampai selesai entek, oh ternyata untuk menjajah, merebut minyak, kembali lagi semuanya karena keserakahan, karena ingin menjajah. 2005 ya ada Israel keluar dari Gaza dan beberapa pemukiman juga dikosongkan. Sudah dari situ kemudian itu 2005 ya. Kemudian terjadi ya ini, kalau dari Palestina itu, ini semua Palestina dijajah, tinggal dikit aja ini Gaza. Kemudian ini tepi barat sungai, ini sungai Yordan. Tepi baratnya sini, tepi timurnya Yordan, tepi baratnya Palestina. Makanya gerakan merdeka Palestina itu mulai dari nahar ilal bahar, dari sungai sampai laut. Itu wilayahnya Palestina, dari sungai sampai laut. Ya, ini Lebanon di utara, ini Lebanon, ini Suriah, Yordan, ya. Ini Mesir, di bawahnya ini Saudi. Tapi 2006 Israel perang melawan Iran di Lebanon, berlangsung insya Allah sampai 89 hari. Kemudian hasilnya ya Lebanon, Hizbullah yang Syiah itu ya kalah, terpaksa harus menerima. Jadi ada tentara, jadi UNIFIL ya. Terus di situ ada perjanjian damai sampai 17 tahun ya. Kemudian di tahun 2006 itu Hamas menguasai Gaza setelah menang dalam pemilu. Artinya Hamas yang sayap militer itu juga masuk di politik. Nah, di situ kemudian terjadi khilaf antara Hamas dan PLO. PLO itu yang Mahmud Abbas itu ya, yang penggantinya Yasir Arafat, Mahmud Abbas, bahwa dituduh bahwa Mahmud Abbas itu ternyata bersekongkol dengan artinya bersekongkol untuk ya dengan Israel untuk melawan Hamas. Kemudian terjadilah perang pendek antara Hamas dan PLO itu ya dimenangkan oleh Hamas, sehingga tahun 2007 itu Gaza itu murni di tangan Hamas. Berbeda dengan tepi barat yang dikuasai sama PLO yang kerjasama dengan Israel. Lalu tahun 2008 terjadi perang Gaza pertama, karena sudah dikuasai, dianggap ancaman ya, 2008. Kemudian terus ada perang di Suriah ya kan, terus Amerika, Rusia, Iran semuanya masuk di sana. Nah, tahun 2011 itu mengganggu hubungan dengan Lebanon ya, Lebanon dengan Israel, Suriah dengan Israel, Hamas dengan Israel, Hamas dengan Iran. Disitulah putus, termasuk ya
2012 perang Gaza kedua, 2014 perang Gaza ketiga, antara 2012 2017 itu hubungan Hamas yang Sunni dengan Iran itu terputus karena gara-gara Suriah itu juga dijajah oleh Iran. Iran kan masuk, Iran, Rusia masuk di situ, Amerika masuk di situ. Tapi 2021 terjadi perang Gaza keempat. Kalau nggak salah Saiful Quds, kalau nggak salah ya. Karena setiap perang ada judulnya, saya belum lihat. Nah, tahun 2023 yang sekarang ini, itulah yang namanya Tufanul Aqsa. Diberi nama dengan Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Baik, yang intinya, jadi Hamas dan faksi-faksi militer lainnya yang ada di Gaza, bukan sendiri ya, akan ada 5, itu sepakat, ya semacam sepakat untuk mengadakan sebuah proyek jangka panjang, namanya proyek memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan itu sudah dimulai tahun 2001. 2022 ini, 2023 ini betul-betul melaksanakan program yang panjang itu. Intinya untuk merdeka. Sudah tidak mengenal namanya nego. Karena ini proyek yang menjadi harapan cita-cita yang sudah lama buyar, yaitu dijajah udah 75 tahun kalau resminya dari 48, kalau dari 1917 lama. Dan ternyata tidak bisa mengandalkan orang lain, harus penduduk asli Palestina yang menempati Palestina, itulah yang berjuang. Makanya kenapa mereka lebih solid dalam apa namanya, dalam proyek ini, dalam masyru' ini. Baik, sebenarnya alternatif damai itu sudah muncul sebelumnya, sudah diisukan, dimunculkan, tapi memang Amerika dan Israel tidak maunya pakai kekuatan militer, karena mereka ingin betul-betul menghancurkan, tidak boleh ada yang melawan, ya. Itu sehingga kemudian ya diisolasi. Gaza kan diisolasi seperti yang sudah kita ketahui. Mulai tahun 2007 2,3 juta orang di penjara, dalam penjara besar namanya Gaza, lalu dikasih tembok itu kan. Nah, mulai banyak penentangan, pengumpulan massa ya, tahun 2018 termasuk itu contoh bagaimana berkumpul dalam jumlah terbesar, dalam jumlah besar. Itu adalah mereka melakukan long march damai. Tapi karena sudah dari cetakannya mereka itu dianggap musuh, harus dilumatkan, dihadapi dengan keras oleh Israel. Itu demo damai, tapi dihadapi dengan keras, sehingga yang wafat 215 Palestina, termasuk 47 anak kecil, 2 wanita tua, ya, 4 orang sakit, 2 wartawan, 9 ya termasuk orang yang berkebutuhan khusus ya. Tahun 2021, nah itulah mulai namanya betul-betul disiapkan program untuk merdeka itu. Jadi kalau Israel dan Amerika itu harga mati harus menguasai 100%, maka kalau Palestina sebagai rakyat yang punya tanah yang dijajah, harga mati harus merdeka. Dan mereka sudah menyiapkan diri, panjang menyiapkannya. Dan itu dibuktikan nanti di tahun kita sekarang, kita menjadi saksinya ini. Itu betul-betul strategis, bukan sporadis, strategis, berdasarkan kajian, kesiapan, kerahasiaan yang luar biasa. Hasilnya 7 Oktober 2023 yang lalu, berarti 61 hari yang lalu. Betul-betul dunia terbelalak, Israel terkaget-kaget, copot jantungnya ya,
Amerika juga demikian, tidak nyangka sama sekali. Siapapun tidak menyangka. Baik. Nah, padahal yang perlu diketahui saat itu ini lagi nikmat-nikmatnya Israel dan Amerika itu menikmati mimpi. Mimpi namanya Israel Raya. Bahkan akan segera terbentuk. Dan Israel Raya itu kan seperti Saudi, ini Palestina harus full, maka tidak boleh ada Hamas, tidak boleh ada perlawanan rakyat Palestina, tidak boleh. Harus habis-bis, lalu Suriah masuk, Lebanon masuk, Turki sebagian, Irak sebagian, Kuwait masuk, Saudi sepertiga, Mesir sebagian. Ini wilayah namanya tanah yang dijanjikan, kata. Ini perang agama itu begitu, karena tanah yang dijanjikan itu berdasarkan kitab suci. Makanya perang agama berdasarkan kitab sucinya. Nah, selain ini mereka sedang menikmati yang namanya satu proyek belum pernah ada di dunia, ya, yaitu di sini mana ini belum. Nah, ini nanti ya. Tahun 2019 itu sudah dicanangkan, rapat besar-besaran sudah mateng sudah, bahwa akan ada proyek untuk jalur ekonomi, ya, pipanisasi dari India sampai ke Eropa melalui Gaza. Semua negara yang dilewati ini sudah tanda tangan semuanya. Satu-satunya penghalang adalah Palestina. Jadi proyek yang besar ini Netanyahu ya. Proyek besar ini tidak akan bisa terwujud kecuali kalau Hamas dihilangkan. Jadi ini proyek ekonomi ini sesuai dengan tujuan untuk membentuk Israel Raya ya. Jadi oleh karena itulah ini yang masuk dalam sejarah. Serangan 7 Oktober itu membuyarkan mimpi, merusak mimpi gitu. Kalau Israel mengakui yang meninggal 1.400 ya, tapi kalau berdasarkan Hamas yang meninggal itu 4.000 dari Israel. 7 Oktober itu saja yang diakui hanya 1.400, nanti diralat 1.200. Jadi betul-betul ini untuk membuyarkan rencana, karena selain itu sudah ada rencana juga. Mereka akan segera cepet-cepetan untuk menghancurkan Hamas ini melalui politik. Mereka akan bersandiwara, sudah sepakat mau mengakui negara merdeka Palestina, tapi tidak boleh punya tentara, tidak boleh ada senjata. Hamas dilucuti. Sehingga kalau dia berani angkat senjata berarti resmi teroris, karena negara sudah sah. Nah, kalau ini kan belum terbentuk negara, belum diakui sebagai negara merdeka, cuma janji begitu seterusnya sampai hari ini. Nah, oleh karena itulah 7 Oktober itu betul-betul sangat strategis dalam pandangan perjuangan rakyat Palestina. Jadi mumpung durung didahului. Ceritanya begitu ya. Baik, walhasil panjang dan lebar kalau bicara soal ini ya. Kemudian dari situlah dibalas ya, terjadilah penyerbuan, pengeboman, pembantaian, didukung oleh langsung Amerika, langsung Inggris, didukung juga oleh Italia, oleh Perancis, oleh Jerman. Jadi seolah kekuatan dunia hanya untuk melawan rakyat Palestina yang sudah ya 75 tahun dijajah, kemudian berapa tahun terakhir itu dikerangkeng, berapa puluh tahun itu dikerangkeng di penjara besar, diboikot darat, udara, laut, dan seterusnya. Aneh bin ajaib, tapi itu terjadi. Satu-satunya di dunia. Insya Allah sejak Nabi Adam. Ya. Sampai hari ini hari yang ke-61. Yang dibunuh secara membabi buta
bukan target militer, tapi memang target genosid ya, yaitu sudah di atas 15.000. Itu pun 70%-nya bahkan lebih itu wanita dan anak-anak. Kenapa kok sengaja rumah sakit, gereja, sekolah, masjid semua dihancurkan? Ya anak-anak, wanita, ya sama, itu sesuai dengan programnya. Sesuai dengan program itu disengaja. Dan dunia diam. Yang teriak-teriak cuma rakyat, ya kan? Gitu. Hanya rakyat, dan ya bisa ditunjuk beberapa negara. Baik. Jadi kalau dahulu Yahudi itu adalah qatalatul anbiya, pembunuh para nabi, maka sekarang pembunuh wanita dan anak-anak. Baik, kemudian jadi programnya adalah tathir atau tahjir. Kan ada beberapa skenario. Membentuk negara, tapi negara boneka, manzu atau silah, tidak boleh punya senjata. Nah, ternyata di luar dugaan berani menentang dan mengalahkan. 7 Oktober itu kalah Israel. Militer kalah, intelijen kalah, kalah semuanya. Bingung sampai hari ini. Perang kalah, secara militer kalah. Menangnya hanya menggempur rumah, masjid, gereja, wanita dan anak-anak. Itu saja. Tidak ada target militer. Targetnya menghancurkan Hamas, ya jauh, membebaskan yang namanya Chandra, nggak ketemu, sampai minta tolong langsung pesawatnya Inggris yang terjun untuk mencari. Begitu seterusnya. Jadi tujuannya tathir wa tahjir, yaitu pembersihan etnis atau pengusiran besar-besaran. Panjang kali lebar kalau soal ini ya. Banyak. Ini semuanya ada data itu, banyak video. Kita nggak mungkin untuk nyetel video, ya nggak cocok ya waktunya. Jadi ada banyak video. Baik. Kemudian, ya. Jadi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dalam sehari itu Israel melaporkan telah melakukan serangan, ya, atau dalam sehari itu atau apa ya, 10.000 serangan udara dengan 40.000 ton bom yang diterjunkan di kota yang kecil, di wilayah yang sangat kecil. Juga belum pernah ada kejahatan seperti ini di dunia. Sekali lagi sejak Nabi Adam, kejahatan seperti ini tidak ada. Tapi semuanya sekali lagi terbelalak dengan kesatuan tekad, satu suara, yang laki, yang perempuan, yang sakit, yang masih hidup, yang semuanya sama, semuanya bertahan, semuanya hanya ingin merdeka, nggak ingin yang lain. Ya, disuruh pergi tidak mau. Ingin ini negeri saya, ya hidup mulia atau mati syahid, terserah. Itu. Kemudian selain itu tetap menjaga akhlaknya. Kemudian menunjukkan kecanggihan taktiknya, perangnya sampai 61 hari seperti ini. Apalagi ya termasuk yang membunuh 60 personil tentara itu ya di Juhridik. Bagaimana divideokan proses untuk masang ranjaunya. Itu kan dari jarak dekat. Ya sulit mencari tandingannya. Ya mirip dengan perang Ahzab yang Nabi mengutus Hudzaifah untuk berbaur dengan mereka, nyari informasi, tidak boleh melakukan apa-apa sampai pulang. Itu tidak ada seorang sahabat yang mau. Nabi memerintah sampai 3 kali, tidak ada yang sanggup. Hudzaifah itu pun ditunjuk, baru sami'na wa ata'na. Ya betul-betul mencekam zaman itu, zaman Ahzab. Baik, yang kedua, bagaimana sikap para ulama terhadap kasus Palestina. Berarti kasusnya kan panjang. Sejak 48 kalau kita lihat dari melawan negara dalam bentuk negara Zionis ya.
tahun 48, dalam bentuk negara, kemudian perang dan pengusiran. Nah, itu 48. Kalau mulai penjajahannya dijajah oleh mereka ya sejak tahun 1917 tadi itu, atas apa namanya, pokal gawinya Inggris. Sampai hari ini Inggris mendukung itu pemerintahan walaupun rakyatnya menentang. Taib, yang perlu diketahui di sini, kita sudah punya tasawur, ternyata itu persoalannya bukan dimulai dari 7 Oktober. Sahih? Bukan dari 7 Oktober. Kalau hanya dari 7 Oktober, nah itu versi penjajah. Gitu ya. Itu versi penjajah. Bukan versi sejarah. Bukan versi kebenaran. Bukan versi rakyat Palestina yang dijajah. Jadi negeri Palestina ini negeri yang disucikan, disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah dalam agama kita. Tentu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati setiap muslim di seluruh dunia, bukan hanya bagi penduduk Palestina. Bahkan di akhir zaman Nabi sudah ngabarkan bahwa tidak ada kiamat sebelum orang muslim memerangi Yahudi. Subhanallah, ini mukjizat ya. Jadi kumpulnya Yahudi di Palestina termasuk mukjizat Nabi. Zaman itu kan Yahudi sudah tidak ada di Palestina, terjerai-berai, bangsa yang terlaknat, terlunta-lunta sudah, tidak punya tanah air. Tapi Nabi mengatakan, jadi tidak datang hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Nah, itu diterangkan bagaimana terjadi itu di Palestina, di Syam, di Damaskus. Nanti termasuk pengikut Dajjal di situ. Jadi, oh ternyata nanti di akhir zaman itu orang Yahudi akan ngumpul di Palestina. Loh, sekarang sudah ngumpul, bahkan sudah bikin negara, bikin ulah sudah puluhan tahun. Membantai nggak bisa dihitung sudah, nggak bisa dihitung kejahatannya. Dan tidak ada yang bisa menghukum. Kira-kira kalau nggak salah ada resolusi PBB itu mungkin 49 macam khusus mengenai Israel. Nggak ada yang ditaati. Ya nggak ada yang bisa menghukum. Khusus. Ya, khusus. Ya itu artinya biar tahu, oh berarti dia yang punya lobby, dia yang menguasai. Jadi Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yaqtabi yahudi min wara'i hajar wa syajar fayaqulu hajar wa syajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulu illa al-gharqat fa innahu min syajaratil yahud. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi tidak datang kiamat sampai orang Islam memerangi orang Yahudi, lalu orang Islam berhasil membunuh kaum Yahudi. Artinya orang Muslim menang. Orang Yahudi sampai lari, ya ketakutan, bersembunyi di mana saja, bersembunyi di batu, batu bicara, Muslim, ini Yahudi, bersembunyi di balik kubunun. Batu saja nggak mau ketempatan Yahudi, ya, berdekatan dengan Yahudi. Pohon juga begitu, wasyajar sama. Ya Muslim, panggilannya ya Muslim, bukan ya Palestini, bukan ya Hijazi, ya Iraki, ya enggak, bukan ya Indonesia, pokoknya Muslim. Muslim yang bagaimana? Kata Nabi, Muslim terbaik, Muslim yang berjihad yang terbaik. Di hadis yang lain tidak terjadi. Nanti di akhir zaman Muslim terbaik dari Irak akan berhijrah ke Syam. Yang buruk dari penduduk Syam akan lari ke Irak. Begitu pula Jazirah Arab yang terbaik ke Syam. Kalau tidak, boleh kiamat. Karena nanti di akhir zaman ada pasukan terbaik di Syam, nomor 2 di Yaman. Di Syam itu Palestina, Suriah itu jadi satu. Bahkan hadis Nabi, Ta'ifah Mansurah itu terus berperang di jalan Allah sampai akhir zaman yang perang melawan Dajjal. Mereka ada di Damaskus, mereka ada di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di pintunya dan sekitarnya. Itu hadis Nabi. Ya. Taib. Oleh karena itulah, sekali lagi kasus Palestina ini
bagian yang tak terpisahkan dari agama. Tentu saja para ulama warathatul anbiya ya sangat perhatian mulai awal sampai hari ini. Nah, dari situlah kita mengetahui sikap para ulama bagaimana menyikapi tentang kasus Palestina secara umum dari awal sampai akhir. Nanti yang akhir ini kita tambahkan. Tentu para ulama secara umum tidak berubah pandangannya terhadap Israel. Kalau ada perubahan-perubahan itu kan karena politik praktis, biasanya kepentingan politik, ya, bukan karena hukum syar'i, tapi biasanya kepentingan politik sesaat. Kadang politik ya politiknya penguasa, tidak mencerminkan kemaslahatan rakyat misalkan, ya bisa itu terjadi. Baik, kemudian maka bisa kita lihat sebagai berikut. Satu, loh, ada belum nampak, kenapa? Baik ya. Jadi yang pertama, fatwa ulama Azhar. Ada belum nampak, kenapa? Ya. Ya, fatwa ulama Al-Azhar tahun 1947. Fatwa ulama Azhar. Oh, male perang. Perang suara awake dhewe. Ulama Al-Azhar tahun 1947. Fatwa ulama Azhar. Oh, male perang. Perang suara awake dhewe. Apa? Loh enggak, apa? Ya suaranya supaya nggak masuk gimana? Kayak tadi yang awal gimana? Ya, jadi kan kita ingin tahu bagaimana peran para ulama. Ya ulama kaum muslimin mana saja, pokoknya ulama kaum muslimin ya. Pertama, fatwa para ulama Al-Azhar tahun 1947. Isinya wajib jihad. Ini 47 loh, belum berdiri negara. Jadi begitu yang tadi Inggris, Amerika menyuarakan akan dibagi menjadi dua, penjajahnya dikasih lebih banyak tadi itu, ya sudah orang Arab yang terjajah ini yang menolak. Maka muncul fatwa wajib berjihad menyelamatkan Palestina dan melindungi Masjidil Aqsa. Itu tahun 47. Kemudian yang tanda tangan waktu itu 26 ulama dari ulama Al-Azhar. Ya, di antara isinya bahwa keputusan PBB itu adalah keputusan yang batil. PBB tidak punya hak apa-apa terhadap tanah Palestina. Dia seenaknya saja membagi untuk penjajah sekian, untuk rakyat sekian. Ini adalah pembagian yang batal, ya, yang batil. Jadi Palestina itu milik orang Arab, milik orang Muslim, ya begitu. Dan akan selamanya insya Allah milik orang Arab, orang Muslim, betapapun mereka berkonspirasi dalam hal ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah ada pertemuan ulama dan para dai Palestina, ulama dan para dai Palestina, termasuk para mufti, para qadhi, para hakim, para mudarris, para khotib, itu berkumpul di Baitul Maqdis, ya, di Baitul Maqdis, kemudian mengeluarkan secara ijma, ya, secara bulat fatwa haramnya menjual tanah Palestina oleh pemiliknya kepada Yahudi. Kan Yahudi berdatangan terus, ada yang merampas, ada yang beli. Orang Muslim menjualnya ke Yahudi tidak boleh. Tapi ya yang tidak mengerti ya banyak masyarakat itu. Jadi merampok banyak, ada juga yang membeli. Soalnya proyeknya kan proyek Zionis. Ya, kalau menjual kepada Zionis berarti ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Jadi tidak boleh difatwakan begitu. Taib, kemudian jadi ketiga ada penjelasan
dari Majelis Fatwa Umum di Amman, Yordan, yaitu penjelasan ini menyusul keluarnya keputusan dari Majelis Kongres Amerika yang memutuskan Baitul Maqdis itu ibu kota Yahudi, begitu. Dan fatwa menentang ini ditandatangani oleh 11 ulama Yordan. Jadi ya intinya keputusan Kongres Amerika itu yang menjadikan Quds itu sebagai ibu kotanya Israel, bagian dari Israel, itu adalah jelas permusuhan yang nyata ya terhadap akidah setiap muslim di muka bumi. Dan Amerika berarti memang langsung sekutu dalam kezaliman, dalam penjajahan yang langsung diterapkan oleh Israel. Itu tahun itu sudah difatwakan dan sama sampai hari ini, sama persis ya, baik. Jadi begitu. Terus diperintahkan di fatwa itu wajib berjihad melawan Yahudi, wajib memboikot dalam dagang, boikot dalam perdagangan dan dalam muamalah. Yang keempat, keluar fatwa yang ditandatangani oleh 63 alim, dai dan mufakir ya, yang dengan judul Fatwa Ulamaul Muslimin yang mengharamkan mengalah ya dengan apa istilahnya, dengan menggugurkan hak ya, haram menggugurkan haknya terhadap sejengkal tanah di Palestina. Itu dikeluarkan lagi, dijelaskan lagi. Dan sudah dikatakan tidak ada jalan untuk merdeka ya kecuali jihad, tidak ada lagi, satu-satunya. Itu sudah difatwakan saat itu ya, 1409 1410. Kelima, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau memfatwakan wajib jihad melawan Yahudi yang menjajah negeri Palestina. Beliau mengatakan fal wajibu alaihim ad-difa'u an dinihim wa anfusihim wa ahlihim wa auladihim wa ikhraju aduwwihim min ardihim bi kulli mastata'u min quwwah. Kewajiban mereka kaum muslimin di Palestina membela agamanya, membela dirinya, membela keluarganya, membela anaknya, ya mempertahankan, membela dan mengusir penjajah dari tanah mereka dengan segala bentuk kekuatan yang mereka miliki, yang bisa mereka usahakan. Terus beliau juga mengatakan fal wajib ala dual islamiyah wa ala baqiyatil muslimin ta'yiduhum wa da'muhum liyatakhallasu min aduwwihim wa liyarji'u ila biladihim. Kewajiban negara-negara Islam yang lain, negara-negara Islam dan seluruh kaum muslimin dimanapun wajib mendukung Palestina, wajib menguatkan Palestina untuk bisa merdeka dari musuhnya, agar mereka bisa kembali ke negerinya karena sudah banyak yang diusir. Ini fatwa beliau, ada di Majmu'ah Maqalat wa Fatawa Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan seterusnya panjang kali lebar ya. Ini malah pertanyaan bagaimana caranya, nasib akhir dari kasus Palestina. Kan tambah lama itu kan tambah ruwet, tambah lemah umat Islamnya, sementara penjajahnya semakin kuat gitu. Ditanyakan ke Syekh bin Baz, bagaimana kasus Palestina nanti akhirnya ini gimana? Kok tambah lama tambah rumit. Ya semuanya beliau mengatakan ya intinya sebabnya itu ya kaum muslimin secara umum semuanya tadi termasuk para pemimpin negara-negara, rakyat, karena tidak konsisten dengan hukum Islam. Soalnya itulah syarat kemenangan yang sudah diputuskan oleh Allah, intan surullah yansurkum. Lah itu umat Islam bukan hanya orang Palestina, ya orang Islam tetangganya Palestina, orang-orang Arab, negara Islam manapun. Lah mereka cari selamat sendiri-sendiri, kan gitu ya. Membiarkan kasus Palestina menjadi urusan Palestina, lalu mengecil menjadi urusan Hamas. Makanya sampai termasuk yang terakhir kan mengatakan ini kan
Siapa bilang ini urusan agama Islam dan Yahudi? Ya, ini juga bukan urusan Palestina dan Yahudi. Ini urusan Hamas sama Israel. Subhanallah, sampai segitu. Jadi apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Syekh bin Baz itu ya. Baik, kemudian Syekh bin Baz juga kita nggak bisa membacakan ya. Itu ada di apa namanya websitenya Syekh bin Baz. Lalu juga Syekh bin Baz bicara tentang intifadah tahun 87 ya. Jadi beliau mengatakan jihad Palestina. Jihad itu ada dua kata beliau ya. Ini. Jadi ketika ditanya tentang bagaimana tentang jihad orang Palestina sekarang, apa itu jihad fisabilillah, apa jihad untuk membela tanah, untuk kemerdekaan ya, apakah jihad untuk merdeka itu termasuk jihad fisabilillah? Dijawab sama beliau, laqad tsabata ladaina bi syahadatil udul athiqat, telah terbukti bagi kami berdasarkan saksi para orang yang terpercaya dan orang-orang yang soleh terpercaya bahwa al-intifada Palestina, perlawanan rakyat Palestina, intifada itu ya tadi 87 dan tahun 2000 ada satu ada dua, itu kata beliau wal qaimina biha, dan yang melaksanakan intifada itu min khawasil muslimin hunak, itu termasuk orang-orang khususnya muslim di sana, itu orang pilihan yang melakukannya. Wa anna jihadahum islami, jihad mereka adalah islami, li'annahum mazlumun minal yahud, karena mereka dizalimi oleh Yahudi. Li'annal wajib alim ad-difa' an dinihim, karena kewajiban mereka untuk membela diri, dan itu haknya, membela agama, membela jiwa, membela keluarga, membela anak, dan mengeluarkan musuh dari negerinya. Jelas tidak fatwanya Syekh bin Baz? Jelas. Jelas sekali. Dari awal sampai sekarang nggak berubah. Kasus itu penjajahan tetap penjajahan. Ya, begitu ya. Nah, intifada itu yang pertama tahun 87 sampai tahun 94 itu disebut masa intifada pertama. Siapa yang melakukan? Ya tadi Hamas. Siapa pemimpinnya? Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, yang Syekh bin Baz menyebut min khawasil muslimin. Taib. Terus juga kami diberitahu oleh orang-orang terpercaya yang hidup bersama mereka dalam jihad mereka, bahkan ikut ya dalam jihad itu dengan semangat mereka untuk menerapkan syariat Islam di antara mereka. Maka kewajiban negara-negara Islam dan seluruh kaum muslimin yang mendukung sampai mereka dapat kemerdekaan. Terus panjang lebar sampai akhirnya kan Nabi bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi kan perintah Nabi, berjihadlah melawan orang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan lesanmu. Terus terakhir beliau mengatakan, beliau mendoakan intifadah, perjuangan rakyat Palestina. Nas'alullah ayyan surah ikhwananal mujahidin fi sabilillah fi Palestin. Kita minta kepada Allah agar memberi kemenangan saudara kita mujahidin di jalan Allah di Palestina maupun di tempat yang lain melawan musuh mereka, dan semoga Allah menghimpun suara mereka di atas kebenaran dan seterusnya ya sampai akhir. Tapi beliau juga mengatakan, nah, oh ya sudah itu yang dari Syekh bin Baz. Nah, kelompok yang ada di sana yang namanya faksi untuk jihad itu ada Kataib Abu Ali Mustafa, itu dari organisasi induknya Jabhah Sya'biyah li Tahriri Palestin. Ada Kataib Syahid Jihad Jibril, kelompok induknya dari Jabhah Sya'biyah li Tahrir Palestin, Qiyadah Ammah. Ada Kataib Al-Ansor, ada induknya Harakatul Ahrar Palestiniyah. Ada Kataib Mujahidin,
induknya Harakah Mujahidin Palestina Al-Munsyaqah an Harakati Fatah, ya, yaitu pecahan dari Fatah, PLO, ya. Terus ada Muqawamah, Harakah Muqawamah Palestina Islamiyah, itu disingkat Hamas, yang dulu secara syakbiyahnya itu berangkat dari Ikhwan Muslimin lalu memisahkan diri, sudah berdiri sendiri. Taib. Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, Syekh bin Baz, al-qadiyatul filistiniyah qadiyatun islamiyah awalan wa akhirah. Jadi kasus Palestina itu adalah kasus Islam dari awal sampai akhir. Artinya ya agama. Terus beliau juga mengatakan, jadi ya, wajib alal muslimin ayu talibu bil quds wa ayyarudduha ila aliyah wa yajtahidu fi dzalik. Jadi wajib atas seluruh umat Islam untuk menuntut mengambil kembali Baitul Maqdis diberikan kepada kaum muslimin, dan itu harus berjuang keras untuk itu. Baik, setelah itu kita nggak bisa lagi ya. Muncul berikutnya keberapa? Mungkin ke-6 ya, kalau saya nggak salah nulis, karena ini bukan masalah besar. Ke-6 ini ada sejumlah ulama mengingatkan tentang bahayanya bekerja sama dengan Zionis, menjadi mata-mata Zionis terhadap saudaranya kaum muslimin. Itu luar biasa, Zionis, buzzer, influencer itu masya Allah dari mereka ya, luar biasa sampai hari ini. Dan yang sudah ketangkep banyak langsung dibunuh ya, termasuk yang marah itu kan kapan, beberapa hari lalu itu kan ketangkep lalu dibunuh, ada yang 2, ada yang 1 ketangkep lalu dibunuh. Taib. Kemudian berikutnya adalah fatwa Syekh Albani. Fatwa Syekh Albani ini banyak sebenarnya, tapi ada satu yang digaungkan oleh orang yang tidak suka kepada beliau lalu diselewengkan maknanya. Yang fatwa yang mana? Fatwa suruh keluar dari Palestina. Ya, padahal kalau sempurnanya bagus. Jadi ringkas cerita itu, ada orang datang kepada beliau berkonsultasi, orang Palestina, orang sudah tua, intinya dari tepi barat, menyampaikan bahwa sudah rasanya tidak bisa hidup lagi di sana, betul-betul dijajah, keras, disiksa, nggak bisa hidup. Dan betul di tepi barat itu termasuk, jadi setiap rumah itu ya dipasangi CCTV gitu ya. Jadi orang luar biasa lah, tidak bisa bergerak. Nah, di situ kemudian beliau mengatakan, ya kalau sudah tidak bisa tinggal di sana, tidak bisa menampakkan syariat Islam, tidak bisa ibadah dengan benar, ya silakan berhijrah. Kewajiban yang mampu berhijrah, yang tidak mampu tetap tinggal di sana. Yang mampu berhijrah, berhijrah. Yang intinya kata beliau itu, berhijrah itu mengikuti Nabi Muhammad. Berhijrah dengan maksud dan niat dan tekad wajib kembali merebut. Itu yang tidak dilanjutkan. Jadi murni ngikuti Nabi Muhammad karena beliau prihatin. Beliau prihatin itu al-jihad wal hijrah madiyani ila yaumil qiyamah. Jihad dan hijrah itu berlaku sampai hari kiamat sebagai solusi. Seperti zaman Nabi, ada hijrah, ada jihad. Kalau belum bisa jihad, ya hijrah. Nabi dulu kan begitu. Nah, bukan keluar. Kalau keluar beliau nggak setuju. Hijrah, ngerti hijrah nggak? Kalau keluar itu beda. Karena hijrah ini bahasa agama. Hijrah. Dan itu berlaku sampai kiamat. Orang sekarang ngertinya hanya jihad, tidak, sudah melupakan syariat hijrah. Hijrah yang bukan untuk kepentingan pribadi, hijrah yang penting hidup enak. Oh, bukan itu yang dimaksud. Hijrah dengan maksud nanti akan menggalang kekuatan di luar. Ya sudah ya, ada usaha, yang lainnya diserahkan kepada Allah. Jadi ada usaha maksimal untuk itu. Makanya kata beliau ini, kata beliau, beliau merasa ketika beliau berfatwa begitu,
lalu disebarluaskan oleh orang yang nggak suka, ya kan? Seolah-olah fatwa beliau nggak masuk akal, orang bodoh nggak ngerti begitu ya. Seolah-olah tidak perhatian pada Palestina. Nah, itu orang yang tidak suka beliau. Kata beliau, ya, saya katakan jihad dan hijrah itu berlangsung sampai hari kiamat. Itu tetap dua solusi dalam agama, saya suarakan itu. Ya, walaupun saya seorang diri kayaknya hari ini yang ngomong begitu. Seperti saya seorang diri yang mengatakan, kata beliau, Saudi meminta tolong ke Amerika waktu itu, ya. Musuh-musuh Islam, orang Amerika dimintai tolong yang waktu melawan Irak ya, waktu itu ya. Itu tidak boleh secara syar'i. Tapi saya seorang diri, kata beliau, saya dibantah dari mana-mana. Gitu ya. Berikutnya, terus beliau panjang lebar sampai begini. Jadi berdasarkan tadi itu, nggak ingin kalau tiap hari Palestina itu orangnya setiap hari ada yang disembelih, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam lah. Ya kalau sudah belum bisa melawan, dan zaman beliau itu belum ada jihad memang ya, yang dari rakyat, ya masih sebatas intifada saja. Terus kata beliau, jadi itu yang mampu untuk, jadi wajib melakukan persiapan, wa'aidu lahum mastata'tum itu. Terus yang mampu melakukan persiapan silakan, yang mampu hijrah silakan, yang tidak mampu ya tetap tinggal di sana. Ada lagi kata beliau begini, gini, jadi harus wajib memang. Seandainya falukana hunak, beliau mengimpikan seandainya di Palestina itu ada orang-orang Islam yang mampu gitu, wajib memerangi penjajah sampai merdeka. Seandainya ada orang yang berperang, tapi kan nggak ada. Zaman-zaman beliau kan semakin terpuruk posisi umat Islam itu. Ya seperti tadi ya, udah tercapek-capek. Jadi sekali lagi, liya'udu ila baladihim a'izza mansurin ala-ada. Kayak Nabi kembali ke Mekah begitu. Terus kata beliau, wa innama liyufakkir kullu wahid minhum waliyamal ma yastati kay ya'ud ila baladi sawa min qarib aw min ba'id hadza biyadillah. Jadi maksud saya itu pergi hijrah itu supaya mereka berpikir masing-masing, lalu bekerja apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengambil kembali. Apakah masa dekat, masa jauh itu di tangan Allah, nggak ngerti. Ya baik. Terus itu dibenarkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kemudian Syekh Albani mengatakan al muslimun jami'an athimun hatta yukhrijul yahuda minha. Seluruh orang Islam di dunia ini berdosa sampai bisa mengusir Yahudi dari Palestina. Ini ucapan Syekh Albani rahimahullah. Tapi yang tidak mengerti dianggap nggak perhatian, nggak ngerti, bodoh dan seterusnya. Itulah bahayanya kalau ya tidak membahas secara seksama atau melihat dengan menyimpulkan dengan sentimen gitu. Baik, kemudian ini beliau fotonya rahimahullah. Lalu Masya Allah, ini juga kaidah dari beliau ketika ditanya tentang perang Afghanistan. Syekh, jihad di Afghanistan itu kalau di sana ada jamaah yang salaf lah gitu, apakah kita jihad bersama mereka jadi fardu ain di Afghanistan? Kata beliau apa? Jihad di Afghanistan melawan penjajah itu fardu ain, ada salafi nggak ada salafi fardu ain, gitu kan kata beliau. Jadi itu tidak terkait dengan adanya kelompok yang punya akidah sahihah, pokoknya mereka muslim ya fardu ain mengusir penjajah gitu. Ya beliau jelas nggak penanya dikatakan ya jelas baik terus. Tapi ada yang mengatakan sebagian Mas Haye itu katanya ya selama tidak ada yang di sana mujahid yang punya akidah yang benar ya tidak wajib. Kata Syekh Albani, saya itu nggak habis pikir ya, kok ada orang mikir kayak begini.
Saya merasa heran, kok ada muncul ucapan seperti ini. Kalau nggak ada orang yang punya akidah tauhid shahihah yang sunnah tanpa bid'ah, itu berarti kita nggak wajib bela, nggak wajib mendukung, nggak wajib perang. Kata beliau, ana ata'ajab min misli hadzal kalam. Saya merasa heran, kok ada omongan seperti ini. Saman sendiri heran nggak? Heran kan? Karena bertentangan dengan ya, akal sehat. Ya, bertentangan dengan akal sehat. Dan dalil-dalil umum yang sudah banyak, mafhum lah. Baik, kemudian kata beliau, ya udah, akhirnya beliau membagi ada jihad ada dua. Baik, kemudian secara singkat ini sudah bab 3 ini harusnya. Syekh Utsaimin tidak jauh beda, sama ya. Syekh Utsaimin rahimahullah juga begitu. Panjang juga. Kalau ingin ya panjang lah ya. Bentar. Ini aja yang begini-gini. Kata beliau ketika ditanya itu, ada itu loh orang-orang Palestina ngelawan Israel. Padahal ketika mereka ngelawan itu ya semacam dijebak. Jadi ada pertanyaan, Syekh gimana ini? Ini rakyat Palestina melawan Israel, ya, penjajah. Itu katanya ada yang menjebak biar mereka bisa dihabisi, gitu ya. Apakah kita masih tetap mendukung rakyat Palestina? Dijawab sama beliau, alladzi yaliqu bina an nakif ma'al Palestin bikulli hal wa in ghurrira bihim lil qada alaihim. Ya, yang pantas itu ya kita tetap bersama rakyat Palestina. Apapun kondisinya. Walaupun mereka itu dijebak misalkan untuk dihabisi, suruh bergerak, ya tetap kita bersama Palestina. Enggak mungkinlah kita bersama penjajah. Itu kan akal sehat. Karena kalau membiarkan itu namanya khudlan ya. Beliau juga mengatakan Yahudi itu tidak mungkin mau memberikan Baitul Maqdis kecuali dengan kekuatan, harus dengan perang. Tidak bisa dengan meminta atas kemanusiaan, perdamaian. Tidak ada ceritanya. Kata beliau, la yatanazal yahud anil qudus illa bil quwwah. Yahudi itu mau ngalah kalau dihadapi dengan kekuatan. Baru dia mau ngalah. Wala quwwata illa binasri minallah. Tidak ada kekuatan kecuali dapat pertolongan Allah. Dan tidak dapat pertolongan Allah kecuali kalau kita menolong agamanya. Semua dasarnya karena Allah, untuk Allah, karena Allah untuk Allah. Begitu. Dan seterusnya ya. Dan ini udah kita lewati saja bab kedua ini. Bab kedua banyak, lalu bab ketiga, mohon bersabar ya. Bab terakhir, sikap ulama. Berarti ini sudah mengarah ke yang sekarang. Sebelum sekarang, untuk kasus 2 tahun yang lalu, 2021, itu Syekh Dr. Sathri, Sa'ad bin Nasir As-Sathri, hafizahullah, beliau mengatakan di antaranya, singkat-singkat, di antara kewajiban setiap muslim masing-masing sesuai dengan apa yang biasa, yang dia mampu, ya, apa yang dia mampu untuk melakukan, yaitu harus membela mereka, orang Palestina, semampu mungkin. Itu kewajiban setiap muslim dan akan ditanya oleh Allah, namanya wajib. Lalu beliau berkata, saya wasiatkan semua saudara saya, silakan dengan profesinya, kesempatannya, kemampuannya. Ada yang berdoa dengan doa, ada yang dengan dia wartawan, ya dengan media. Media ini luar biasa. Media itu luar biasa. Ya, termasuk ada yang wartawan Jazirah di Gaza itu, Ad-Dakhtuh, yang sudah kehilangan keluarganya dalam perang ini. Nah, itu kan sudah mewakafkan dirinya. Jadi saya akan melawan dengan media.
maka paling gagah dia ya, selalu Masya Allah, memang sudah hidupnya untuk itu. Itu sama Israel di lobi Qatar, tolong itu dipanggil pulang karena takut sekali dengan setiap kejahatan di lapangan divideokan, kejahatannya Israel divideokan, itu takut. Itu kan bukti mereka penjahat, mereka adalah genosid, mereka membasmi rakyat, ya, wanita, anak-anak gitu. Itu ad-dahduh. Akhirnya karena beliau diminta, daripada saya pulangnya itu harus ke Mesir, dari Mesir ke Qatar, kata beliau, daripada saya pulang, saya mengajukan mundur. Saya nggak mau jadi istilahnya ini wartawannya Jazirah lagi kalau itu putusannya. Karena beliau tidak ingin meninggalkan itu sudah tekadnya. Jadi semuanya, yang politikus yang apapun bidangnya, silakan. Termasuk netizen itu kan ternyata besar kekuatannya untuk bisa mengkanter, untuk bisa mendakwai, untuk berdakwah, untuk membantah, untuk menyebar berita yang benar. Kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Islam, urusan Islam, dakwah dan penyuluhan Saudi yang lalu tahun 1420 sampai 1436, beliau mengatakan begini, orang yang mati syahid di Palestina, syuhada Palestina, hum syuhadaul ummah, mereka itu adalah syahidnya umat Islam sedunia. Kenapa? Karena orang yang mati syahid di Palestina dalam rangka menghadapi musuh Zionis, ya, mereka itu mewakili kita umat Islam sedunia. Kan tadi kewajiban atas umat Islam sedunia. Yang mewakili kita siapa? Yang orang Palestina. Dia gara-gara melaksanakan tugasnya termasuk mewakili kita mati syahid. Jadi syuhada Palestina, syuhadaul ummah. Soalnya mereka menjaga Palestina. Apa istimewanya? Yaitu menjaga Baitul Maqdis, menjaga Palestina secara umum, menjaga bumi tempat Nabi Isra Mi'raj. Nabi berisra. Terus beliau mengatakan sepanjang ya. Ganti saya Saleh Fauzan, hafizahullah, ya, termasuk ulama besar sekarang. Intinya wajib besar atas muslim secara umum membela Masjidil Aqsa, masing-masing dengan kemampuannya, ya, masing-masing dengan kemampuannya, dengan tetap yakin kemenangan Allah datang dekat dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan, apalagi dikaitkan dengan Taifah Mansurah ada di Sam. Terus Syekh Fauzan terus banyak, ya, itu Syekh Fauzan, jihad musuh itu ada yang fardu ain. Kalau mereka menyerang negaramu, ya kamu wajib untuk berperang di situ, fardu ain secara ain, ya. Bukan ketika di tempat lain. Kalau di tempat lain kan bisa fardu kifayah. Ya, kalau soal tadi saya Ahmad Yasin yang memimpin intifada, yang mendirikan Hamas tadi, itu Syekh Fauzan pernah ditanya tentang Syekh Ahmad Yasin. Kata beliau, yurja lahu syahada wal khair. Diharapkan beliau mati syahid. Syekh Ahmad Yasin mati syahid dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Terus beliau juga ini terbaru dari beliau. Setelah ditanya perkembangan begini, ya silakan kalian harus memberikan bantuan kepada saudara kalian di Palestina dengan doa untuk mereka, doa atas musuh-musuh yang menzaliminya, lalu memberikan bantuan harta, ya kan. Ini ada, jadi cara menolong yang sempat beliau katakan, mendoakan orang Palestina, mendoakan buruk musuhnya, kemudian kita menjaga lisan jangan sampai menyakiti orang Palestina yang sedang berjuang, yang sedang dihabisi, kok malah kita ngeritik orang Palestina. Jaga lisan. Lalu kita harus bisa memberikan bantuan-bantuan. Syekh Luhaidan rahimahullah juga begitu, ya. Kata ditanya Ahmad Yasin,
Ahmad Yasin syahid insya Allah, ya syahid insya Allah. Ketika ada yang mengkritik, kata beliau, aqillu alaihim la abali abikum minal laumi au suddul makan alladhi suddu. Tolong kurangi kamu mencela itu, ya. Atau kalau kamu memang tahu kekurangannya, kamu tutup kekurangannya. Jangan hanya bisa mencela. Lalu Syekh Utsman Khamis dari Kuwait, ya, beliau mengatakan ini perang antara Islam dan kufur. Jadi apapun kita harus bersama yang muslim. Jadi bukan waktunya ngeritik mereka, saudara muslim yang sedang dijajah, sedang dibantai. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Razak Badr, Palestina itu adalah kasus Islam yang wajib setiap muslim memikirkannya. Sama semuanya. Saya Masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan, saya nggak habis pikir, kok ada ulama, ada syekh yang mengulang-ulang kedustaan yang itu dihembuskan oleh media-media. Mereka mengatakan seandainya Hamas tidak menyerang 7 Oktober, niscaya Yahudi aman, tidak akan terjadi penyerangan, Gaza aman. Jadi dalam pandangan mereka ini, semua pengeboman, genocide ini katanya gara-gara Hamas. Salah. Kata beliau, ini salah. Nah, saya tambahkan, kata beliau, dan bodoh. Salah dan bodoh. Coba, kata beliau, baca sejarah dong. Tahun 55 dibantai. Tahun 56 dibantai. Ada Hamas? Enggak ada. Enggak ada Hamas, dibantai orang Palestina itu. Sadis. Baik, ini kata beliau, ya, ceramah beliau. Saya tambahkan lagi, bodoh tentang apa? Bodoh tentang akidah Yahudi. Yahudi itu punya keyakinan seperti kita punya keyakinan Allah itu hak. Apakah kita ada ragu-ragunya di situ? Enggak. Sampai titik darah penghabisan, Allah itu hak, Allah itu esa. Mereka juga begitu, mereka punya keyakinan harga mati itu, katanya mereka menganggap yaitu Yahudi itu adalah bangsa Allah yang pilihan. Allah menciptakan seluruh makhluk selain mereka untuk melayani mereka, dan selain Yahudi tidak berhak untuk hidup. Itu kata beliau. Bahkan selain orang Yahudi harus memperlakukannya seperti khimar untuk bisa mewujudkan tujuan orang Yahudi. Kalau membunuh Yahudi, membunuh orang non-Yahudi berpahala. Semakin banyak membunuh, semakin berpahala. Dan mereka sudah merencanakan untuk menghapuskan Gaza, karena ingin menguasai secara totalitas penjajahan itu, untuk mengamankan apa yang sudah mereka bangun. Karena selama tidak dikuasai, masih terancam terus, merasa terancam, takut terus. Ya, contoh akidah Yahudi di kitab Talmud, orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Di Sanhedrin 57a, jika seorang Yahudi membunuh seorang cutea, itu kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Terus Yebamot 98a, semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Dan itu diimani. Dan seterusnya panjang lebar. Kalau saya nanti, ini bukti dari Talmud lah, ya. Bahkan bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Ya opo iyan. Lalu jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Tapi kalau menganiaya seorang Yahudi itu sama dengan menghujat Tuhan, dan seterusnya. Saya Masyhur, ya. Tadi lanjut, kata beliau ini di berikutnya, kita tidak punya ruang, tidak ada perdebatan, kita nggak ada ruang, nggak ada pilihan, nggak ada alternatif kecuali harus bersama saudara kita di Gaza.
secara agama, secara logika, secara politik, secara kemaslahatan. Semua ini terkumpul ada di Gaza. Beliau muridnya Syekh Albani di markas Albani di Yordan, tetangganya, paling ngerti lah. Dan Yordan sekarang paling hangat, yaitu rakyat marah semuanya di Yordan itu. Ya, makanya ini bisa meluas kemana-mana. Ketika keadilan disumpel, kebenaran itu kan seperti air, dia mencari jalannya sendiri. Ya, bisa meledak kalau disumbat, tidak dialirkan. Ya. Tapi kalau ya kita harus bisa membedakan lah. Kalau ada pejabat bicara soal politik atas nama kejadian ini kejadian itu harus kita bedakan. Itu dia politik sedang ngomong apa gitu, dibanding dengan mujahidin yang berperang di lapangan. Ingat, mujahidin itu orang yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta agamanya. Mereka, kata beliau, ini kesaksian beliau, mereka meyakini akidah salaf, mereka belajar ucapan ulama salaf. Mereka tidak mengakui Rafidhah, tidak mengakui Rafidhah. Siapa di antara mereka ada yang mengakui Rafidhah, ya kita barok dari mereka. Kita barok dari mereka. Tapi kita juga harus tahu barok itu bisa terbagi-bagi. Tidak semua barok berarti 100% barok. Ya, kita walak sesuai dengan kebaikannya dan barok sesuai dengan keburukannya. Jadi tidak langsung serta-merta begitu. Lalu berikutnya saya Abu Ishaq Al-Khuwaini, juga murid Syekh Albani, dulu di Mesir, sekarang di Qatar. Beliau mengatakan Hamas, Harakah Sunniyah Mujahidah, adalah gerakan Ahlussunnah yang berjihad. Laisat kama yusayyi al-mubtadi'ah alladzina yuriduna yukhadhilu ahlal jihad fala tasma'u lahum. Bukan seperti yang disebarluaskan oleh orang-orang ahli bid'ah yang ingin menghinakan ahli jihad. Jangan dengar mereka. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, hafizahullah. Saya Dr. Saleh Al-Utsaimin, beliau hafizahullah juga mengatakan, ya tolonglah selamatkan saudara kalian di Gaza melalui ya program-program yang kalau ini berlaku di Saudi. Apa yang sudah dibuka kerannya oleh Khadimul Haramain Syarifain, oleh pangeran, ya, wafaqahumallah, wallahu fi auni man a'ana akhah. Allah akan menolong orang yang menolong saudaranya. Imam Syekh Sudes misalnya juga begitu. Ilahana azza jaruk wa jalla thana'uk wa taqaddasat asma'uk azumal khadbu wastaddal karbu wa tafaqamal amru ala ikhwanil fi Filistin. Allah mansurhum wa ajil binasrihim ya qawi aziz. Ya, terakhir sudah yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sudah punya gambaran? Padahal belum, tapi insya Allah sudah terwakili dari siapa namanya, Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang bab donasi, alhamdulillah untuk donasi kita bisa menyalurkan. Ini yang setelah perang 2021, ya, ini penyerahan ambulan, ya, penyerahannya, prosesnya. Ini ambulannya. Loh, mana ini? Loh, ada yang kelewat, ya, ada yang kelewat, belum sudah. Ada yang kelewat nggak apa-apa. Terus yang 2023 ini waktu perang. Ini yang pertama, karena zaman perang. Ya, zaman perang. Ini yang kedua, zaman perang. Nah, ini yang ketiga, zaman gencatan senjata. Yang 4 hari tambah 2 hari tambah 1 hari kemarin. Nah, ini yang akan datang, saya Dr. Murawen Nasor. Nggak tahu, insya Allah ya tanggal 8, 9, 10, 11 kira-kira itu coba ya. Saya belum lihat WA-nya lagi. Itu beliau yang akan datang. Dulu ketua Ikatan Ulama Palestina. Di luar Palestina. Ini termasuk ulama-ulama yang sudah terlempar dari Palestina, nggak ada lagi ruang. Akhirnya hidup di luar dan berjuang di luar.
Baik, demikian. Jadi tentu saja saya tadi itu saya jelaskan yang garis lurus, tidak perlu perdebatan-perdebatan ya. Karena sebenarnya memang itulah dari asalnya cara memahami sebuah masalah. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Insya Allah sudah semakin paham tentang apa yang terjadi sekarang. Jadi skenarionya Bapak Ibu rahimakumullah gini loh ya. Jadi antara penjajah Israel dengan akidah Israel Raya, kemudian Amerika yang punya kepentingan untuk menguasai dunia Islam, dipasanglah mata-matanya yaitu Israel. Ini dua-duanya itu sama, punya kesamaan, yaitu pokoknya wajib eksis yang namanya Israel, dan gangguan tidak boleh ada. Tapi mereka beda tentang cara. Kalau penjajah ya Zionis yang garis keras, jadi di penjajah Israel itu ada dua kubu, ada yang penjajah garis keras, ada yang garis keras dan garis kiri ya. Kanan dan kiri. Yang kanan itu yang sedang berkuasa, Netanyahu itu inginnya habisi Gaza, habisi Hamas, dan usir seluruh bangsa Palestina. Caranya ya sudah, ya itu aja. Caranya ya dibayar, negara-negara tetangga dibayar, tolong kamu terima rakyat ini, kita hargai. Kalau kalian nerima 1 juta orang Palestina, maka kami kasih sekian miliar dolar. Jadi sudah ada harganya berapa satu orang Palestina itu. Nah, cara yang kedua sebenarnya adalah jangan begitu. Nah, itu cara Amerika sama cara yang garis kiri. Kita segera kita buat negara Palestina yang boneka, tidak boleh ada punya senjata. Tapi ya tak, sekali lagi itu mereka khilaf mana yang lebih dulu itu yang terwujud ya. Kayaknya dua-duanya dijalankan, ya dihabisi, ya diusir. Ya, itu yang paling keras, yang garis keras ini yang sedang berlaku sekarang ini. Keinginan mereka. Tapi kan ada Allah, ada doa, ada perjuangan, dan Nabi sendiri kan menjamin selalu ada Taifah Mansurah, ada Firqah Najiyah, kan begitu. Itu pegangan-pegangannya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, silakan. Kalau tidak maka kita anggap cukup, insya Allah sampai di sini. Jadi karena sebenarnya masalahnya jelas, cuma kadang ketika orang Islam menyuarakan sadar atau tidak sadar apa yang memang dihembuskan menjadi keinginan dari Israel dan Amerika, jadi rancu. Loh, kok jadi orang Islam yang menyuarakan? Aneh kan? Tapi itu fakta. Dan seterusnya panjang lebar ya sudah bicara soal ini. Ya tadi yang penting sudah jelas bagaimana dasar-dasarnya, termasuk ulama-ulama kita, sikap-sikap yang tanpa ada kepentingan politik itu murni syariat. Tidak ada kepentingan politik pribadi. Ya biasanya yang berubah-ubah itu yang politik praktis. Itu berubah-ubah, itu yang suka berbeda. Dan politik praktis kalau kita tidak tahu ternyata jebakan, ternyata mereka sudah dibayar, ternyata buzzer, ternyata banyak. Ya, begitu. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah ngaji. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi nambah iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama-ulama kita, dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya di Palestina yang sedang berjuang untuk melawan penjajah, termasuk untuk memerdekakan Masjidil Aqsa yang mewakili kita.
Karena itu juga kewajiban kita secara fardu kifayah. Ya, kalau tidak ya kita berdosa semua, kata Syekh Albani. Al muslimun jami'an athimun hatta yukhriju al yahud min Palestin. Baik, begitu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sampai ketemu nanti di acara Syekh Dr. Muraweh Nasar. Untuk berikutnya kita patungan, masih patungan, insya Allah segera ngirim ambulan ya, karena sangat-sangat dibutuhkan. Baik, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan salawat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.